pemirsa, apa kabar? Baik tentunya ya, senang sekali berjumpa dengan Anda pemirsa di rumah. Dan tentunya juga dengan pemirsa yang datang secara langsung di Mall Cipinang Indah, Jakarta. Boleh kalau mau ke sana. Oke, selama beberapa waktu ke depan, saya akan membahas hal-hal yang hangat diperbincangkan, khususnya mengenai kebijakan-kebijakan yang berdampak besar terhadap masyarakat saat ini. Bersama saya Ivan Kurnia, inilah Bilik Bincang Publik. Pemirsa, kemarin tetangga saya ini berkeluh kesah gitu Junior. Dia bilang kalau membuat laporan ke polisi, anaknya hilang, tetapi laporan itu tidak ditanggapi. Ini apakah benar atau tidak ya? Salah tetangga saya atau salah kepolisiannya ya yang tidak menanggapi? Ini dia berkeluh kesah. Junior, kalau lagi sedih gini lagunya jangan ikut sedih dong. Justru itu ke bawah nih. biar dapet vibes-nya bang. Vibes-nya apa sih maksudnya Udah vibes-nya bang, nih? bang. Ah, Mending kita bahas yang lain aja. bahasa apa? Udah lihat Twitter belum bang hari Apa ini? tuh yang seru di Ada Twitter yang lagi emang? heboh banget bang hari ini bang. Contohnya? Ih parah banget belum lihat pasti kan? Belum sih Belum. hari ini, belum lihat. Jadi bang Ah. ada yang nge-tweet, Iya. ada yang parah banget nih. Dia nge-tweet bilang supaya polisi diganti sama Satpam BCA atau bank gitu. Polisi diganti satpam bank. Bang Kok bisa begitu ya? parah banget. Itu beneran itu? Itu beneran. Yang mana sih beritanya? Ada bang di tweet. Yang mana coba? Nih pengen tahu banget. Iya dong. Mau tahu banget gak nih? Iya dong, tahu banget. Yaudah kita saksikan aja. Ini dia. Oke. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut Polri. Ya, Kepolisian Nasional inilah yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Dengan moto Rastra Sewa Kotoma yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa. Mengemban tugas di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Tentunya dengan menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman juga pelayanan kepada masyarakat. Namun, saat ini tengah viral terkait kinerja satuan dari tubuh Polri yang kurang sedap didengar telinga dan dipandang mata. Mulai dari viralnya cara kerja oknum, hingga viralnya guyonan masyarakat di media sosial untuk digantikannya posisi polisi. Inikah bentuk kekecewaan masyarakat atau sebetulnya ada penjelasan lain bahkan aturan khusus mengatur tentang kinerja Polri itu sendiri? Nah pemirsa, langsung saja kita saksikan bersama. Polisi ya, Babinsa, Babinmas, tingkat kelurahan. ke Babinsa atau Babinmas atau ke Polsek. Kontroversi buat gue sih bisa 70-30, 70 gue bisa puas, 30 gue tanya-tanya tuh. Alhamdulillah pada saat ini kami merasa puas gitu. Karena istilahnya itu permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan selalu ditangani dengan baik. Ya selama ini sih baik-baik saja, ya bilang puas juga nggak terlalu puas, tapi selama ini saya rasakan ya cukup bagus lah antara Polri dengan masyarakat di lingkungan saya. Oh ini mas saya tahu Junior, ini terkait kinerja polisi yang sedang menjadi sorotan publik nih. Nah ini juga ada kaitannya dengan RUU tentang perubahan UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Tahu nggak? Nggak tahu bang. Nggak tahu, saya juga. Apa sih itu bang? Nah, saya juga- Undang-undang apa bang? Nggak tahu bang. Saya tahu cuma sepintas sih. Nah. Ini menarik sepertinya Junior, kita bahas ya. Yap. Kita bahas, tapi jangan berdua berdua mulu nih kita. Kita panggil ya. Saya Ya, udah boleh. undang teman saya, tadi juga sudah datang di sini. Kita langsung panggilkan saja Mbak Kiki Juliar untuk naik ke atas panggung. Halo Mbak Kiki, apa kabar? Halo Mbak Kiki. Silakan duduk Mbak Kiki. Makasih.
Oke, Mbak Kiki, apa kabar sini? Baik, baik. Baik ya, Alhamdulillah. pandemi begini, job bagaimana nih? Lancar, lancar. Iya, job gimana ya? Banyaknya online sih, streaming ya. Oh, Kalau enggak. yang offline belum terlalu Belum banyak. mulai ya? Ya. Oke, masih online gitu ya? Masih Vaksinasi online. udah dong? Udah dong. Udah vaksinasi. Ini begini Mbak Kiki, kita kan lagi membahas nih mengenai kinerja polisi yang sedang disorot banget nih. Mbak Kiki tahu kan, ada tuh di Twitter tuh ramai ya, bahwa masyarakat mengatakan ganti aja deh polisinya gitu dengan Satpam Bank gitu. Karena kinerjanya ataupun laporannya itu ditanggapi dengan lambat gitu. Itu Mbak Kiki tahu tuh berita seperti itu? Tahu, aku pernah lihat sih, pernah baca-baca juga. Emang lagi heboh banget ya, Heboh lagi ya. viral banget. Menurut Mbak Kiki bagaimana sih tuh? Kalau aku sendiri miris ya, karena kan aku gitu sebagai masyarakat tuh pengennya tuh punya sosok pelindung dan pengayom gitu. Pengayom, oke. Dan itu kan siapa lagi kalau misalnya bukan dari Polri, kepolisian Polri gitu ya. yang Tapi sebagai pengayom banyak kita. cerita-cerita itu bikin jadi agak bingung juga kalau misalnya mau ada pengaduan atau ketika kita punya apa ya kesulitan gitu kan. Jadi Oke. bingung sih, jadi galau Bingung gitu ya. Memang ini mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya jadinya ini. Betul. Kita akan membahasnya dengan pakar aja kali ya Junior ya. Iya, Kita setuju sudah banget, ada Pak. pakar juga, pakar hukum di sini Mbak Wih, Kiki. jadi- Akan kita panggilkan langsung Jadi aja ya. nggak bingung-bingung, langsung Iya, tanya aja dan ya. tidak hoax juga Iya, kan, nggak hoax, informasinya bener banget. valid. Kita langsung panggilkan saja Profesor Fauzan A. Rashid untuk naik ke atas panggung. Halo Profesor. Halo. Apa kabar? Assalamualaikum. Silakan Profesor. Terima kasih. Silakan, Terima kasih. silakan Profesor. Apa kabar nih Profesor? Alhamdulillah baik. Baik ya, dengar-dengar dari Bandung nih Profesor. Oh di iya, Jakarta saya langsung dari- ya. Macetnya dari nih, Prof. Bandung. Alhamdulillah enggak itu. Enggak ya. Ini tadi kita bertiga lagi berbincang-bincang Prof mengenai kinerja dari polisi nih. Kan masyarakat akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui bahwa ada mosi tidak percaya nih Prof. Contohnya seperti ada di Twitter itu yang seperti Junior bilang tadi ganti aja deh polisi dengan Satpam Bank begitu kan. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi sih Prof dengan keadaan seperti ini gitu? Saya melihat begini bahwa hari ini tingkat kesadaran hukum masyarakat, kesadaran politik masyarakat itu sudah meningkat ya. Jadi dia sudah mampu memahami kelemahan dari sebuah lembaga negara. Kemudian medianya sekarang mudah tersalurkan lewat medsos. Medsos Kalau online dulu kan ya, Jo? tidak ada, sehingga cepat dia mencurahkan ketidakpuasannya itu cepat untuk disebarkan itu. Jadi ini makanya sebagai pejabat-pejabat publik termasuk Polri, saya kira hari ini sudah harus mulai peka terhadap keberhasilan kesadaran hukum masyarakat ya. Bagaimana mereka hati-hati dalam mengambil tindakan. Tindakan. Semua pejabat publik saya kira bukan hanya Polri saja, itu harus sudah hati-hati karena sekarang ya ada media yang efektif untuk menyampaikan pesan. Bisa Ya. dibilang ini lebih cepat online-nya dibanding lidahnya Betul, ya, sudah ya Prof ya. Iya, iya. Jari lebih cepat Jari ya. lebih cepat Ya, lidahnya ya. Tinggal tekan soalnya. Itu kejadian sekarang 5 menit kemudian langsung Langsung seluruh Indonesia. menyebar tahu. se-Indonesia itu. Nah, kalau Mbak Kiki ada yang mau ditanyakan nggak mengenai hal ini kepada Profesor? Iya sih Prof, jadi sebenarnya kalau menurut Profesor sebenarnya kalau pemerintah sendiri nih harusnya tuh idealnya gimana sih untuk menyikapi keadaan sekarang gitu dengan masyarakat sikap masyarakat ke Polri itu sendiri gitu. Mengenai kinerja polisi Iya, maksudnya. Betul, Betul. Tapi Profesor mohon maaf, jangan dijawab dulu karena kita mesti rehat sebentar pemirsa. Kita akan kembali lagi di Bilik Bincang Publik. Secara spesifiknya belum tahu, tapi kalau misalnya undang-undang tentang kepolisian pasti ada payung hukumnya untuk Polri bertindak secara prosedural dan prosedural hukum.
Saya pernah dengar tapi belum baca. Ya tahu sih tahu, cuma sedikit lah, nggak terlalu mendalami karena yang paling kita dengar berita-berita yang di media itu aja. Yang paling utama yaitu ya penerapan yang humanis, karena itu yang sekarang jadi isu. Untuk lebih memihak masyarakat lah, memang ada yang merasa kurang puas. Layani masyarakat dengan sepenuh hati dan jangan arogan. Intimidasi dan segala macam hilangkan. Berikan pelayanan rakyat sebaik mungkin. Oke pemirsa, kembali lagi di Bilik Bincang Publik. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi dari Mbak Kiki nih Profesor, mengenai pemerintah seharusnya menyikapinya seperti apa nih terhadap kinerja dari polisi, begitu ya? Dan tanggapan masyarakat itu kan Tanggapan sekarang masyarakat. agak-agak miring Iya, gitu ya. betul. Itu Nah. gimana tuh Iya. Prof? Silakan Profesor. Kalau kita melihat pada pribadi Polri, memang Polri ini agak ada kesulitan dalam mengambil sikap, karena satu sisi dia harus tegas sebagai penegak hukum, Iya. tapi sisi lain dia harus humanis. Jadi Dia harus harus mampu mengcombine itu ya. mengayomi, berkomunikasi dengan masyarakat sependidikan apapun. Iya betul. Oke. Nah ini dua sisi yang menurut saya pentingnya seorang anggota polisi yang cerdas, yang arif ya, dalam mengambil sikap terhadap masyarakat. Ya, karena ya dengan berbagai lapisan masyarakat ekspresinya kan beda ya. Ekspresinya kan beda. Jadi oleh karena itu saya kira menurut saya pihak Polri atau pemerintah harus mengambil positif ketika ada kritik dari masyarakat, karena itu akan memberikan kematangan mentalitas bagi Polri. Saya kira ini menurut saya masukan yang terbaik dalam pandangan saya. Tapi tetap ini bagian dari pengawasan masyarakat. Ingat, pengawasan pejabat publik itu nanti ujungnya ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Ada itu di sendiri. masyarakat. Apalagi sekarang zaman Tingkat online kepuasan langsung masyarakat ya. itu adalah keberhasilan pejabat publik. Iya. Itu perlu jadi catatan. Itu langsung bisa dinilai ya. Benar. Ya betul, Iya. betul. Tapi benar tuh kata Prof, karena emang ekspektasi saya itu sama polisi tuh pengennya tuh mengayomi gitu. Betul, Tapi mengayomi. sekarang karena banyak berita-berita kayak gitu jadi takut kan Iya, mau iya. datang gitu ya, mau Iya, ada iya, pengaduan iya. atau apa gitu. Betul. Bagaimana Aku masih Jun? bingung nih Bang. Bingung. Bingung apa banget. lagi nih? Soalnya gini, Ma, untuk Prof, soal undang-undang peraturan kepolisian, apa maksudnya tentang dampaknya? peraturan itu. Iya, Apalagi apa? ada RUU-nya Ada sekarang RUU-nya. yang Iya. sudah masuk ya. Sebagai masyarakat awam kita Iya. bingung. Kita langsung tanya ke ahlinya aja kali ya. Prof, ya, boleh, kita boleh. panggilkan ahlinya yang membuat undang-undang nih biasanya. Kita panggilkan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Trimedia Panjaitan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2. Halo Pak Tri, apa kabar? Halo Pak Tri. Silakan Pak Tri. Pak Trimedia, ini kita lagi berbincang mengenai kinerja polisi yang disorot oleh masyarakat nih. Kan kita pernah dengar juga di medsos bahwa ganti aja deh polisi itu dengan satpam Bang gitu kan. Akhirnya muncul pertanyaan, ada aturan khusus nggak sih Pak Tri mengenai kepolisian ini gitu. Dan saya dengar juga kan ada RUU ya tentang perubahan. Itu seperti apa tuh Pak Tri? Kalau RUU perubahan di dalam Prolegnas 2022 ini tahun depan nggak ada. Oke. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 2002 soal Polri itu ada di dalam Prolegnas 2019-2024 ya. Tapi kan dari Polri-nya sendiri juga masih merasa masih cukup itu undang-undang. Jadi belum perlu dirubah, yang sekarang sedang dirubah oleh DPR dalam hal ini Komisi 3 adalah RUU Kejaksaan. Yang paling ditakutin itu adalah polisi tidur aja juga ditakutin. Polisi tidur. Bisa aja. Harus hati-hati lewat polisi tidur kan? Iya, Benar bisa itu. jadi. Kalau dulu kan ada cerita polisi itu suka ngumpet di Semak-semak. Semak-semak ya. lampu merah. Di tikungan biasanya. Tapi kan belakangan mulai berkurang ya. Iya. Apalagi Kapolri yang sekarang Pak Sigit dengan presesinya tentu diharapkan lebih responsif ya. Sekarang Lebih kita bisa responsif, lihat oke. mutasi kemarin itu berapa
orang yang dicopot oleh Kapolri, Kapolri, akibat ya. tindakannya. Iya. Kalau Mbak Kiki mau gimana? tanya, Ah, langsung saja Mbak Patri, Kiki. aku mau Ya. tanya dong, kalau misalnya seandainya nanti undang-undangnya itu jadi gitu, kita masyarakat akan dilibatkan nggak sih Pak? Karena kan biar bagaimanapun juga kan yang akan merasakan sendiri itu kan undang-undang itu kan kita gitu sebenarnya. Jadi siklus pembahasan undang-undang itu, RUU itu misalnya dari pemerintah dan DPR disetujuin, kemudian diadakan rapat pertama dengan Menteri Hukum dan HAM. Biasanya setelah itu DPR mengundang berbagai stakeholder ya, Oke. organisasi masyarakat, dosen kayak Prof ya, mungkin juga termasuk dari artis ya. Dari Seperti artis apa juga. artis melihat Polri ini ke depan. Perlu Nah, juga mungkin nanti Mbak undang. Kiki bisa Cuman diundang kita nih. nggak tahu Boleh, organisasi apa, parti, apa GAN atau apa nih. Nah, untuk bisa mengaspirasikan, aduh. Itu perlu juga. Karena Iya. apapun seperti yang baru-baru ini kan juga artis juga yang kena. Siapa? Nirina Jubir Ya, Benar, dengan- Jubir, ya, ya. oke. tanahnya bermasalah, itu harus dilakukan. Cuman itu yang kita sampaikan tadi, kita kebetulan jam 10 tadi Iya. kunjungan spesifik ke Polda Metro Jaya. Ke Polda, Itu juga beberapa oke. anggota Komisi 3 menyampaikan kepada Pak Padil, Kapolda Iya. Metro, jangan kena public figure, cepat responnya. Nah, Artis, gitu kalau ya. rakyat kayak kita nih junior Ah, lama iya, gitu ya. rakyat Kalau biasa saya lama. kayak gini lama. nih. Jadi Saya sama ditinggal. seperti Adik Gium, Mas. Ah, Kan masih kencang di kita ini, di Iya. negara kita ini Adik Giumnya. Kalau urusan dengan polisi, iya. hilang kambing, habis sapi. Ah. Ya. Malah jadi Nebusnya pakai takut kan sapi bener gitu ya. Iya, kan jadi. hilang kambing kan lebih murah harganya daripada sapi. Ya, Ini enggak? pemirsa juga menangkap kali ya yang di rumah nih ya. Karena repot Hilang ribet. kambing, Hilang habisnya kambing, sapi. Nah, habisnya itulah sapi, begitu. yang pelan-pelan dengan Eh. sikap Kapolri yang ada sekarang ini, Pak Sigit, ya, itu yang harus kita tindak lanjutin. Nah, tugas kami sesuai dengan fungsi Iya. DPR kan ada 3, legislasi, pengawasan, Pengawasan. anggaran. Oke. Tentu dalam 3 fungsi ini kami bisa mengontrol ke pihak kepolisian supaya Oh, mereka oke. bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Kita mau Saya- bergeser dulu nih. Iya, Ya, jadi siapa? Junior mau nanya Saya juga. dari tadi Pak berpikir Ah. berpikir terus. Kemarin kan saya lihat di viral banget di sosial media itu ada polisi yang dalam tugasnya mengecek HP warganya Pak. Itu kan melanggar privasi ya, harusnya kan. Nah bagi kami masyarakat awam ingin bertanya Pak, hal itu akan diatur juga nggak sih Pak di dalam DPR RI itu? Saya kira enggak ya, itu masuk kepada apa yang saya sampaikan tadi soal reformasi kultural. Ya. Tentu itu juga menyangkut tupoksi masing-masing. Ya. Polri itu kan sesungguhnya kalau kita lihat pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 itu poin utamanya adalah mengayomi masyarakat, bukan menegakkan hukum. Cuman yang agak bablas sekarang ini polisi happy-nya lebih banyak kepada penegakan hukum. Karena itu saya selalu bicara, misalnya di Komisi 3, yang harus diperkuat itu Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmasnya. Yang ada di desa, Yang di di desa-desa masyarakat. ya, oke. Itu yang harus diperkuat, termasuk alkesnya, itu yang harus Alkesnya, diperkuat. oke. Bukan anggaran-anggaran lain dan juga honor Babin Kamtibmas itu. Harus Mudah-mudahan diperhatikan 3 gitu ya, tahun Pak. lagi pemerintahan Pak Jokowi ini Iya. itu bisa dilakukan. Jadi kalau ada seperti itu, Mas, HP diperiksa, sama seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada di wilayah hukum mana? Segera dilaporkan gitu Pak ya. Tapi mohon maaf nih Pak Tri, kita harus jeda dulu nih karena ada keterbatasan waktu. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya Pak Tri ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bilik Bincang Publik. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bilik Bincang Publik. Nah, sekarang saya mau ke Profesor Fauzan nih, mau bertanya sedikit. Ini urgensinya nih seperti apa sih? Apakah harus direalisasikan segera seperti itu? Yang diajukan kan ada 5 ya, pembaruan kode etik. Jadi karena ternyata di 2021 itu banyak sekali anggota Polri yang melanggar kedisiplinan.
dan walaupun sudah dihukum ya, tapi mungkin ingin lebih mengurangi. Yang kedua, saya melihat ingin ada kejelasan soal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Yang ketiga, saya melihat itu ingin mengoptimalkan peran Kompolnas ini Pak. Tadi saya baca ya di bininya, peran Kompolnas. Menurut saya ini yang tersembunyi yang akan digolkan dalam RUU itu, yaitu kewenangan polisi untuk melakukan penyadapan. Jadi hari ini penyadapan itu yang dibolehkan itu yang ditetapkan oleh undang-undang, diantaranya untuk kepentingan hukum, misalnya KPK, ada BNN gitu. Ya. Nah Kapolri, undang-undang revisi ini ingin menggolkan kewenangan Polri untuk melakukan penyadapan. Dan ini saya kira harus rinci. Sebelum ditanggapi Pak Tri, kita mempersilahkan dulu penonton yang hadir di sini untuk bertanya. Kami persilahkan apabila ada penonton yang ingin bertanya, silakan Mas, dari siapa dan ditujukan untuk siapa? Perkenalkan, nama saya Malikul, saya ingin bertanya kepada Pak Tri selaku anggota DPR RI. Oke, kepada Pak Tri, silakan Mas. Baik, izin sebelumnya saya ingin bertanya bahwa ya tentu saya selaku elemen masyarakat berharap bahwa ya rancangan undang-undang ini tentu tidak hanya sekedar menjadi wacana saja gitu. Dan juga sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu fungsi dari DPR itu fungsinya adalah pengawasan gitu kan. Nah apakah dengan keterlibatan dari DPR dalam merancang revisi undang-undang ini akan memberikan dampak positif ataupun akan meningkatkan efektivitas dari RUU ini gitu? Terima kasih Mas pertanyaannya, silakan saja Pak Tri dijawab. Memang sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa revisi Undang-Undang Nomor 2 2002 itu ada di Prolegnas 2019 sampai 2024. Tapi untuk prioritas 2022 tidak ada. Ya. Untuk prioritas 2022. Pengalaman saya yang baru 19 tahun di DPR. Baru ya Pak, 19 tahun. Remaja 19 tahun. Itu setengah umur saya tuh Pak. Kalau itu diajukan 2013, 2023 itu udah tahun politik. Oke. Ya. Sekarang aja sudah orang buat Sudah mulai Pak ya? tim sukses, Nah, sudah mulai itu ya, Pak ya? relawan itu gitu loh. Untuk Nah, 2024. pilar dari Polri itu adalah pertama pelayanan masyarakat, Pelayanan, Babin Kamtibmas, Babin ya. Kamtibmas, Kedua serse, Sasid, jangan sampai ada gium seperti yang saya sampaikan tadi, ya, hilang kambing habis sapi. oke, Nah ketiga lantas, mantap. polisi ngumpet, semprit, ya, kemudian orang ngurus SIM, STNK, kemudian nomor cantik. Nah itu suka deg-degan tuh saya tuh Pak, kalau ke lantas. Dalam tanda petik itu kan dijadikan dalam komoditi. Iya. Dan hampir semua anggota Polri ini pengennya di dua tempat itu. Oke. Kalau nggak serse, lantas. Lantas. Lantas Oke. jelas. Iya ininya, betul-betul. Ya. Nah, Katanya itu yang paling mahal itu katanya. Prof yang ngomong Paling seperti itu. basah, paling basah. Dan Pak Tri kalau menanggapi, Akademisi juga sering mendengar itu. Iya, bukan kita betul, aja. betul. Pak Tri. Kalau ketemu masyarakat, Bang kok saya ngurus SIM susah. Tapi saya kenal Bribtu A, saya melalui dia cepat. jadi kok. cepat. Nah itu ya, kalau dulu katanya calonnya orang luar, sekarang calonnya polisi sendiri. Oke, luar Itu biasa. yang ke depan juga harus diperbaiki. Diperhatikan Karena ya. itulah masyarakat jangan sungkan. Momentum yang baik ini kita mudah-mudahan punya Kapolri yang memang ingin membenahi Polri. Oke. Ya. Sama seperti Pak Jokowi yang ingin membenahi negara ini. Kalau Ya, kita harus mengenai- maksimalkan sama dengan Ya. penanya tadi. Iya, penanya tadi. Harus jangan takut melapor sekarang. Ya. Ya, Kalau ya. takut melapor, ada apa-apa sampaikan kepada kita supaya kita di Polres mana. Mbak Kiki mau bertanya lagi Iya, mungkin. Ayo, silakan Mbak aku Kiki. ada yang penasaran banget sebenarnya. Ada nggak ya kira-kira cara supaya masyarakat tuh bisa kembali kepercayaannya sama Polri gitu, biar Polri tuh bisa jadi superhero-nya masyarakat gitu loh Pak, bisa jadi pengayom, pelindung gitu. Bagaimana tuh Pak kalau Ya seperti itu? caranya masyarakat Polri itu responsif terhadap pengaduan masyarakat. Iya. Kan saya Iya. sampaikan tadi, kuncinya itu 3. Pertama
mengayomi tadi, itu bagian dari Babin Kaptibmas. Kedua serse, ya. Serse kan dari mulai pencurian, penipuan, kemudian pemerkosaan segala macam, sekarang ujaran kebencian, kemudian lantas. Ya. 3 ini yang harus serius dibenahi oleh Pak Sigit sebagai Kapolri. Undang-undang KUHP yang sebentar lagi akan kami sahkan, Iya. kemudian juga revisi KUHP, Prof, Iya, yang mungkin juga awal tahun akan kita mulai disahkan kerjakan. juga. Dan itulah Disahkan. yang akan kita lakukan pembenahan dalam sistem hukum kita. Kalau saya inginnya, Prof, criminal justice sistem kita ini harus kita perbaiki, ya. Polisi hanya dan kejaksaan hanya menyidik. Kejaksaan kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. Polisi, ya. Polisinya. Kejaksaan menuntut, hakim Oke. Memutuskan. Sehingga KPK juga, jaksa yang ada di KPK itu hanya menuntut aja, menyidik. Penuntutannya itu nanti diserahkan kepada kejaksaan. Tapi itu juga tidak akan gampang. Saya tadinya punya mimpi di revisi Undang-Undang Kejaksaan itu, Ya. ini bisa terwujud. Tapi kelihatannya masing-masing institusi penegak hukum belum legowo. Masih Itu mempertahankan tidak. masing-masing Belum ya. legowo. Belum legowo, belum bisa Tidak. ya. Kalau mau itu, saya kira akan bagus penegakan Oke. hukumnya. Jadi kita nggak lihat lagi kejaksaan menyidik iya, menuntut iya. Ya kan, Prof? Oke. Harusnya menyidik itu ya udah polisi aja. Polisi aja. Gitu loh. Kejaksaan tidak Menuntut perlu begitu. kejaksaan, hakim Oke. memutus. Sama Jadi seperti sudah ada ininya kalau masing-masing. seandainya seseorang termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi sudah diputus oleh hakim 15 tahun kah atau 2 tahun kah, Iya. ya sampai situ. Tapi Oke. warga binaan itu, narapidana itu harus punya hak remisi. Jangan hak remisi dia dihilkan oleh negara. Itulah Oke. juga nanti implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung harus kita perbaiki Kita nanti, diperbaiki bahwa lagi, oke. PP 99 itu harus kita rubah bahwa revisi itu hak dari para narapidana. Pak Tri, mohon maaf ini saya sudah di warning lama sekali. Ini menarik sekali perbincangan Menarik dengan Pak Tri. banget Saya ya. sampai terlena loh. Seru banget, Bang. Waduh, seru banget Seru ya. banget, Junior seru ya. Pemirsa, demikian acara ini. Tapi sebelum kita berpisah, akan ada terlebih dahulu pemberian cenderamata. Oke, ini dari Bilik Pak, Bincang Publik. Cenderamata untuk Bapak Tri Media Panjaitan. Nah, waduh ganteng sekali ini Pak Tri. Tepuk tangan boleh. Terima kasih Pak Tri atas kehadirannya. Kemudian ada lagi, ini untuk Mbak Kiki. Nah, ini juga cantik sekali Mbak Kiki. Terima kasih sudah hadir di Bilik, Bincang Publik. Terima kasih. Jangan kapok untuk main lagi ke sini nanti ya. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Dan juga ada untuk Profesor Fauzan. Nah, ini jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih Profesor atas waktunya. Terima kasih para narasumber kami hari ini sudah berbincang mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Rasanya tidak cukup ini waktunya untuk berbincang ya Prof ya Pak ya. Pemirsa, demikianlah tayangan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus Bilik Bincang Publik di episode selanjutnya. Saya Ivan Kurnia dan Junior undur diri beserta narasumber yang hadir. Sampai jumpa di Bilik Bincang Publik.